Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Muslian Safitis, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Tafin Novelia Natasha Putri, absen nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Galinda Iswari, nomor presensi 11. Perkenalkan, nama saya Dwi Kaviani, nomor presensi 33. Perkenalkan, nama saya Lara Sidoto, presensi 16, kelas 12, IPS 1. Perkenalkan, nama saya Rio Jaka, presensi 26, kelas 12 IPS 1. Adapun manfaat pengindaran jauh dalam bidang transportasi adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui struktur dan letak jalan. 2. Memprediksikan pengembangan wilayah dengan penentuan sistem transportasinya. 3. Memantau tata guna lahan terkait dengan jalur transportasi. 4. Perencanaan aksesibilitas jaringan jalan, jalur rel kereta api, dan rute angkutan. Tata guna lahan. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui penginderaan jauh terkait transportasi. Nah, pengolahan citra penginderaan jauh juga berguna untuk tata guna lahan. Berikut penjelasannya. Beberapa aplikasi pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. 1. Pemetaan penggunaan lahan. Untuk mengetahui apakah lahan yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya, misal pemetaan lahan pertanian, pemukiman, atau kawasan industri. 2. Penentuan arahan lahan. Penentuan lokasi ketersediaan sumber daya air dapat digunakan untuk pertimbangan dalam menetapkan arahan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan pertanian, kawasan pemukiman, atau bahkan sebagai kawasan penunjang untuk kegiatan pertambangan. 3. Kajian lahan pertanian dan perkebunan. Kajian untuk penentuan area yang tepat untuk pembukaan lahan pertanian dan lahan perkebunan harus memperhatikan beberapa faktor seperti kemiringan lereng, kondisi tanah, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan sumber daya air, dan kondisi iklim. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lahan pertanian, stabilitas lingkungan, atau analisis degrasi lahan dan identifikasi sumber air, serta analisa keruangan. Kajian kawasan hutan dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan, pengelolaan hasil hutan, pemantauan penebangan dan reboisasi, perlindungan flora dan fauna, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, ekowisata, serta pengendalian dan pengawasan kerusakan hutan, misalnya kebakaran hutan, pegundulan hutan, pembukaan hutan untuk lahan pemukiman. 4. Kajian lahan hutan. Contohnya adalah alih fungsi lahan hutan di Jambi untuk area perkebunan. 5. Kajian lahan permukiman. Kajian lahan permukiman dimanfaatkan untuk mengkaji distribusi permukiman, kepadatan permukiman, zonasi area permukiman, permukiman kumuh, permukiman elit, serta variasi pola permukiman di desa dan di kota. 6. Kajian lahan industri. Penginderaan jauh yang digunakan untuk penentuan lokasi industri. Kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Alih fungsi lahan karena kegiatan industri, pemantauan kegiatan ekonomi, dan lain-lain.